Berikut peristiwa yang terjadi di alam akhirat. 1. Hari Kebangkitan. Hari kebangkitan akan terjadi ketika malaikat Israfil meniup sangkakalanya. Pada tiupan pertama, semua makhluk bernyawa akan mati dan alam semesta akan hancur. Lalu, pada tiupan kedua, semua manusia sejak zaman Nabi Adam hingga hari kiamat akan dibangkitkan kembali dari kubur. Allah mengumpamakan bangkitnya manusia ini seperti padang tandus yang disirami air hujan kemudian akan tumbuh berbagai macam tumbuhan. 2. Berkumpul di padang mahsyar. Kemudian manusia-manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Pada saat ini manusia berada dalam keadaan yang bermacam-macam. Matahari pun berada sangat dekat, sehingga orang-orang yang beramal buruk selama di dunia akan sangat merasa kepanasan selama di padang mahsyar. Ada 7 golongan yang mendapat naungan ars Allah, yaitu pemimpin yang adil, anak muda yang rajin beribadah pada Allah, orang yang mencintai masjid, orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang tahan dari godaan zina karena takut pada Allah, dan orang yang menangis karena takut pada Allah saat sendirian. 7 golongan ini tidak akan merasa kepanasan dan kehausan. 3. Pemberian syafaat. Pada saat ini manusia mencari orang-orang yang berkedudukan tinggi untuk dimintai syafaatnya. Pada mulanya mereka menemui Nabi Adam sebagai nabi pertama di bumi. Namun, Nabi Adam menolaknya dan menyuruh manusia mendatangi Nabi Nuh. Namun, Nabi Nuh juga menolaknya. Demikian seterusnya hingga pada akhirnya mereka datang kepada Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. 4. Hisab. Pada saat ini Allah akan menanyakan amalan-amalan manusia selama di dunia. Akan ada bukti-bukti yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, serta saksi-saksi atas amal manusia. Pada saat ini, manusia tidak bisa lagi berbohong karena anggota tubuhnya lah yang akan menjadi saksi atas semua amalan mereka. 5. Pembagian catatan amal. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan menerima catatan amal dari sebelah kanan, namun bagi orang kafir dan para calon penghuni neraka akan menerima catatan amal mereka dari sebelah kiri atau belakang mereka. 6. Mizan. Di saat ini amal perbuatan manusia akan ditimbang. Seperti dalam firman Allah yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah seorang dirugikan walau sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. 7. Telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendatangi telaga Rasulullah ini. Siapapun yang meminum air telaga ini, maka selamanya ia tidak akan merasa haus. 8. Melewati sirot. Kemudian manusia akan melewati jembatan atau sirot yang terbentang di atas neraka. Bagi siapa yang tidak berhasil melewatinya maka akan jatuh ke neraka. Namun, bagi seseorang yang beriman dan baik amalannya, akan bisa melewatinya secepat kilat. Semua tergantung pada amalannya selama di dunia. 9. Jembatan. Jembatan ini berbeda dengan sirot yang sebelumnya. Di jembatan ini, manusia akan dikisyas satu sama lain atas kejahatan yang pernah mereka lakukan selama di dunia. Dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin akan dibebaskan dari api neraka, lalu mereka diberhentikan di atas jembatan antara jannah yaitu surga dan neraka. Mereka akan saling dikisyas antara satu sama lainnya atas kezaliman mereka di dunia. Setelah mereka bersih dan terbebas dari segalanya, barulah mereka diizinkan masuk jannah. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, seorang di antara kalian lebih mengenal tempat tinggalnya di jannah daripada tempat tinggalnya di dunia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.